Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, kami kembali hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi dan memimpin hati pikiran kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Ibrani 11 ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah beriman berarti siap menghadapi resiko. Ya, beriman berarti siap menghadapi resiko. Nah, tindakan orang tua Musa dan Miriam kakaknya dengan menyembunyikan Musa yang baru lahir selama 3 bulan di rumah mereka. Kemudian setelah itu mereka menaruh Musa yang masih bayi itu yang baru berusia 3 bulan di sebuah keranjang dan membiarkan dia hanyut di bawah sungai Nil gitu. Itu adalah tindakan yang sangat beresiko. Ya, apalagi karena mereka tidak menaati perintah Firaun yang terkenal kejam dan yang tidak berperi kemanusiaan. Namun kita melihat sebagai akhir dan ending dan dari akhir cerita ini, itu sesungguhnya apa yang ditakutkan tidak terjadi. Resiko yang besar, yakni kematian Musa, itu tidak terjadi. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Bayi Musa itu selamat dari bahaya maut, dan menariknya lagi Musa diangkat, diadopsi anak oleh putri Firaun. Dan ajaibnya adalah ibu Musa justru menjadi inang pengasuh yang disuruh putri Firaun untuk menyusui dan membesarkan Musa. Sungguh menakjubkan, bukan? Nah, itulah yang kita lihat dari kisah Musa waktu kecil. Nah, pertanyaannya bagaimana ini bisa terjadi? Apakah karena orang tua Musa dan Miriam kakaknya seorang pemberani atau seorang yang hebat? Atau apakah tindakan mereka itu karena nekat saja, atau gambling saja, atau untung-untung saja? Ya, tentu tidak. Ada 3 hal yang mereka hidupi. Yang pertama adalah karena mereka beriman. Sebagaimana firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, bahwa iman itu adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan maupun yang tidak kita lihat. Mengapa? Karena pada waktu itu, kalau kita memperhatikan juga, dia dikuatkan atau mereka dikuatkan dengan peristiwa bahwa banyak anak-anak yang mati, dibunuh sebelum dia lahir. Tetapi berbeda dengan Musa. Dikatakan dalam Keluaran 1 ayat 19 sampai 22 bahwa Musa ditolong oleh bidan yang bernama Sifra dan Pua yang takut akan Allah. Jadi disitulah perbedaannya. Musa lahir dan itu adalah sungguhnya berkat. Dan pesannya adalah kalau Musa bisa lahir itu anugerah Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah anugerahkan maka tidak ada satu orang pun yang dapat menggagalkan dan membatalkan. Inilah pesannya. Karena itu jangan takut. Percayalah bahwa Allah ada. Dan percayalah bahwa ada Allah. Itu ada di dalam Ibrani 11 ayat 6. Saudara tahu lagu yang terkenal Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Nah, itu sepenggal kalimat dari lagu yang sungguh-sungguh membawa kita untuk percaya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka satu helai rambut pun kita tidak akan jatuh. Maka itu juga yang harus kita hidupi dari peristiwa Musa ini. Yang kedua, kita melihat dengan iman itu membuat mereka menghargai kehidupan dan mengasihinya. Ayat 23 berkata, setelah Musa lahir, ia disembunyikan selama 3 bulan dan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Jadi jangan diartikan bahwa karena Musa elok rupanya maka dia disembunyikan. Bukan begitu. Tapi kita harus melihat pertama karena Musa telah lahir, Musa hidup.
maka kehidupan yang sudah Tuhan berikan, mereka harus jaga. Ya, meskipun dengan menyembunyikan, karena itu menyelamatkan. Meskipun hanya 3 bulan. Tetapi dikatakan di situ karena elok rupanya, itu bukan karena hanya bicara fisik. Tapi itu karena apa? Karena mereka mengasihi Musa. Karena mereka sungguh-sungguh melihat Musa sungguh-sungguh menarik dan sungguh kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Nah, itulah iman yang mereka miliki. Dan iman itu membuat mereka menghargai kehidupan, itulah anak yang Tuhan berikan, sekaligus juga mereka mengasihi, menjaga, memelihara, dan merawat. Dan yang ketiga adalah dengan iman itulah mereka akhirnya apa? Tidak takut akan perintah raja. Ayat 23c. Saudara, ini bukan berarti bahwa mereka mau berhadapan dengan Firaun dan mereka tidak ada takutnya. Bukan begitu. Tapi ini artinya bahwa mereka tidak mau didikte, tidak mau diintimidasi, tidak mau dikendalikan oleh yang namanya ketakutan, oleh yang namanya teror dunia ini. Maka pesannya adalah, mari saudara-saudara, di mana ya yang kita lihat sekarang ini ya di dunia ini itu sungguh-sungguh sedang memperdaya dan meneror serta mematahkan, melemahkan diri dan iman kita. Dengan apa? Dengan berita-berita menakutkan. Ya, ada kecelakaan lah, ada pesawat jatuh lah, ada orang diracun lah karena makan boraks lah atau apa-apa saja. Termasuk juga dengan pandemi COVID ini, ada katakan varian-varian. Ya, memang betul itu ada. Tapi mari jangan di situ fokus kita, jangan di situ konsen kita. Karena itu semua buat kita sungguh-sungguh kehilangan kekuatan ya, secara fisik, kehilangan juga akan semangat dalam jiwa, dan juga kehilangan pengharapan dan keyakinan bahwa Allah ada dan ada Allah. Karena itu mari berimanlah, karena hanya dengan beriman engkau dapat siap menghadapi resiko. Tuhan Yesus memeteraikan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikanlah di hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh kami beriman di tengah situasi dan keadaan di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami sungguh mampu dan siap menghadapi apapun resiko di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya bahwa Allah ada dan bahwa ada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan menjadi berkat. Shalom.